Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita masuk pada segmen Bareng Mawaris. Apa sih Bareng Mawaris itu? Yaitu belajar bareng ilmu mawaris. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab struktur ahli waris. Siapa sih ahli waris itu dan apa sih ahli waris itu? Ahli waris yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari orang yang meninggal dunia. Jumlahnya ada 25, jadi dari pihak laki-laki ada 15 dan dari pihak perempuan ada 10 orang. Yang pertama kita kenali adalah mayit. Oke? Mayit adalah orang yang meninggal dunia. Jika mayitnya laki-laki, maka dia akan meninggalkan ahli waris istri. Jika mayitnya perempuan, maka dia akan meninggalkan ahli waris suami. Oke, kita masuk pada jalur ke bawah. Jalur ke bawah ini namanya furu atau keturunan. Jadi si mayit ini mempunyai dua anak. Yang pertama anak perempuan, yang kedua anak laki-laki. Yang berhak mendapatkan harta warisan atau yang menjadi ahli waris selanjutnya dari jalur furu ini hanya dari pihak laki-laki. Sedangkan dari perempuan cukup sampai di sini. Anak laki-laki mempunyai anak laki-laki. Jadi anak laki-lakinya dari anak laki-laki. Kalau ini anak perempuan dari anak laki-laki ya si mayit, atau yang biasa kita sebut yaitu cucu laki-lakinya si mayit. Kalau ini cucu perempuannya si mayit gitu. Cucu laki-laki ini sebenarnya bisa menjadi ahli waris selanjutnya ke bawah hingga tidak terbatas, tapi biasanya cukup sampai di sini. Selanjutnya kita masuk pada jalur ke atas atau bisa dikatakan dengan usul. Jadi orang tuanya si mayit ini. Si mayit mempunyai ayah dan juga mempunyai ibu. Ayah naik ke atas mempunyai ahli waris yaitu kakek dan nenek. Sedangkan ibu hanya mempunyai satu jalur ahli waris yaitu nenek saja. Ayah mempunyai dua jalur, kalau ibu hanya mempunyai satu jalur. Selanjutnya kita masuk pada bagian ke samping atau saudaranya si mayit. Ini bisa dikatakan dengan hawasi. Saudaranya mayit ini ada 3. Yang pertama saudara kandung, yang kedua saudara seayah, yang ketiga saudara seibu. Jadi saudara kandung ini ada laki-laki dan juga perempuan. Saudara seayah ada laki-laki dan juga perempuan. Saudara seibu ada laki-laki dan juga perempuan. Kalau saudara kandung ini dengan mayit, ibu dan ayahnya sama. Kalau saudara seayah ini hubungannya dengan mayit, ayahnya sama tetapi ibunya berbeda dengan ibu yang lain, bukan ibu yang ini. Kalau saudara seibu hubungannya dengan mayit, ibunya sama tetapi ayahnya beda dengan ayah yang lain, bukan ayah yang ini. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya hanya ikhwah atau saudaranya mayit ini yang bisa menjadi ahli waris selanjutnya hanya dari jalur laki-laki. Sama halnya anak laki-laki tadi. Jadi kalau saudara kandung perempuan tidak berhak mendapatkan ahli waris selanjutnya. Jadi ini stop.
Kalau saudara kandung laki-laki bisa menjadi ahli waris selanjutnya, yaitu dari anaknya saudara kandung laki-laki. Ini juga anaknya saudara seayah laki-laki. Kenapa saudara seibu laki-laki kok tidak berhak mendapatkan ahli waris selanjutnya? Karena saudara seibu laki-laki hukumnya sama dengan perempuan. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya kita masuk pada saudaranya ayah. Saudaranya ayah. Jadi, saudaranya ayah ini bisa disebut dengan paman atau pakde ya, dengan mayit ini. Saudara seayah ini ada saudara kandung laki-laki dan juga paman seayah laki-laki. Jadi pamannya mayit ini kandung sama seayah, yang seibu tidak mendapatkan bagian. Sama halnya dengan furuk dan juga ikhwah tadi yang mendapat ahli waris hanya dari jalur laki-laki. Paman kandung juga yang berhak mendapatkan ahli waris selanjutnya hanya anak laki-laki. Paman seayah laki-laki yang mendapatkan ahli waris selanjutnya adalah anak laki-lakinya saja. Oke. Yang belum kita sebutkan yaitu namanya budak. Budak ini ada laki-laki dan juga perempuan. Maksudnya budak di sini adalah orang yang memerdekakan mayit dari perbudakan. Mungkin kalau zaman sekarang udah nggak ada ya. Ini zamannya Rasulullah. Jadi kalau zaman dulu itu ada yang namanya budak. Jadi orang yang memerdekakan tadi berhak menjadi ahli waris atau mendapatkan warisan. Oke, sampai sini paham adik-adik? Ini adalah struktur ahli waris. Jadi orang-orang yang mendapatkan warisan adalah ini orangnya. Selanjutnya ada tugas buat kalian, siapkan ballpoint dan juga kertas, konstruksi ulang atau tulis ulang struktur ahli waris ini di kertas tersebut tanpa melihat video ini. Selanjutnya, setelah kita mengenali ahli waris, tentu tidak cukup hanya mengenali ahli waris saja. Kita harus mengetahui bagian-bagian dari ahli waris tersebut. Berapa sih bagian anak perempuan, berapa sih bagian anak laki-laki? Pasti bagian satu dengan yang lainnya beda. Jadi bagian-bagian ahli waris ini ada di video selanjutnya. Selanjutnya kalian bisa mempelajari struktur ahli waris ini, kemudian kita masuk pada bab selanjutnya. Cukup sekian ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.